masyarakat di mana kita berada. Belum lagi keamanan yang rada-rada mengganggu. Investasi jadi nggak jelas ujung-ujungnya mau kemana. Hubungan luar negeri dengan tetangga seringkali kita jadi ancaman. Ada budaya-budaya yang terang-terangan menginjak-injak Alkitab, menginjak-injak kitab suci seperti Al-Quran, Tripitaka, Weda dan lain sebagainya. Kitab suci yang semua agama hormati, kalah terhadap budaya-budaya lokal. Negara kita sebut kearifan-kearifan lokal yang jauh dari ajaran kitab suci. Belum lagi ada ideologi yang radikal, yang menyimpang. Kalau saudara buka YouTube, lihat di media massa, lagi santer-santernya ada seorang pendemo yang naik di atas mobil pakai corong, lalu memaki-maki kepala negara kita yang menjadi apa? Simbol negara. Diteriaki apa? Diteriaki dengan nama-nama binatang. Ini yang terjadi. Sudah seperti itukah negara kita? Sudah seperti itukah kita yang mengaku-ngaku meninggikan kitab suci, meninggikan agama luhur kita, tapi memandang orang lain sebegitu hinanya hanya karena dia tidak punya KTP seperti yang kita punya. Ini jadi tantangan pada kita malam ini, saudara. Makanya saudara, dunia dihantui dengan berbagai macam malapetaka. Headline news seringkali setiap sejam muncul di berbagai media massa. Ada banjir bandang, ada tanah longsor, belum lagi angin puting beliung, belum kekeringan yang melanda, belum lagi ancaman perang. Kita sudah lihat, mungkin kalau di sini agak jauh, tapi mungkin ada yang sudah sempat ke Bandara Samratulangi. Di sana ada 10 pesawat tempur F-18 dari Amerika Serikat disandingkan dengan 4 atau 6 pesawat tempur F-16 milik Indonesia. Saya nggak tahu kalau Sukhoi juga hadir seperti apa gerangan. Ada ilmu yang kita pelajari di ilmu sosial waktu sekolah dulu, yang kuliah dulu. Gimana? Ada itu istilah civis pacem. Ada yang bisa kasih terus? Civis pacem parabellum. Mudah-mudahan saya tidak keliru, karena ini 30-40 tahun lalu kita belajar, ya. Kalau ingin perang, apa? Salah. Kalau ingin damai, bersiaplah untuk perang. Ya. Itu definisi dunia. Mau aman, mau tentram, siap pertahanan untuk perang. Siap pertahanan untuk perang. Belum lagi kerusuhan, belum lagi gempa bumi, dan itu mewarnai seluruh media massa, cetak, elektronik, belum lagi di FB kita. Kami hanya selisih detik, tiba-tiba baca Manado tanah goyang, gempa. Kenapa? Ini baru baca, kan kelihatan di jam ini baru 5-6 detik di upload. Cepat sekali berita itu masuk. Dan ini saudara, di samping kemajuan teknologi, tapi inilah salah satu kontribusi bagi kita untuk tensi darah tiap 2 minggu minimal mesti cek. Karena dengar ini dengar itu, Alkitab sembilan. Kita akan mendengar apa? Berita-berita tentang perang. Dan itu bukan menambah pengetahuan, hafal perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan lain sebagainya.
bukan menambah ulasan, tapi menambah tensi darah. Karena gugup, akhirnya stres dan lain sebagainya. Saudara, makanya saudara pernah membaca bukunya mungkin C.S. Lewis. Baca katanya C.S. Louis kalau bahasa Perancisnya ya. Dia pernah menulis satu buku yang dia katakan begini. Sehubungan dengan peristiwa yang dimuat di koran-koran ini, maka Louis katakan seperti ini, saudara. Allah terkadang berbisik ke dalam hati kita. Allah berbisik kepada manusia melalui apa? Melalui kemakmuran kita, melalui kesenangan kita. Jadi kalau kita mendapatkan, kalau kita panen raya, kalau bulan-bulan muda, kalau di perusahaan bulan muda, tapi kalau di rata-rata di gereja Advent, mana Pak Bendahara, bukan bulan muda kan? Bulan tua. Oh, di bulan mati. Oh, sudah. Oh. Nah, di saat kita euforia dengan berkat-berkat itu, katanya Tuhan babise. Kok eos kan? Ada baik-baik itu. Tuhan dia bisa. Karena apa? Aduh, puji masih tabal. Kalau perlu 1 minggu 3 kali turun Manado. Karena apa? Masih aman. Tapi itu Tuhan babise kalau baru gajian. Kalau baru gajian, kaget Tuhan sudah babise, sudah mulai bicara. Kalau dia mulai kasih kuat suara, dia bukan sudah tembak di gaji, tapi dia mulai tembak di mana? Di toran penurani. Atau ada bahasa terjemahan yang lebih tepat, conscience. Ya, kata hati ya, nurani. Tuhan boleh bisik, toleh. Ini boleh itu. Siapa kau bikin begitu? Dusta itu. Towos itu siapa kata bilang iyo. So di mana? Sudah. On the way dari kamar ke garasi. Jadi orang dah bayang-bayangkan on the way. Hal kecil, Tuhan boleh jangan bicara. Bukan bisa itu. Tidak betul. Jangan begitu. Mar, so bisanya tak dengar. So bicara lagi pada penurani, tetap tidak mempan. Maka tulis buku, dia katakan begini. Akhirnya apa? Allah berteriak melalui apa? Berteriak melalui apa, saudara? Enggak. Baru gajian, Tuhan bisik. Kompas gajian, dia pergi di pusat kota, dan Tuhan bicara. Aduh. Nah, nyak mempan. Kum Tuhan bataria melalui asam urat. Nah, itu kata Sobilang. Coba dunia. Dia sikat meris lagi. Nah, Tuhan nggak bisa itu, saudara. Tuhan langsung, apa bahasa sini? Dia langsung. Betul kalau ramuan orang bicara bentak. Apa bahasa di sini? Merada. Sobilang banyak dengar. Sampai kemarin baru masuk dokter Andri nggak masuk PHK enggak bolojorin satu dokter tahu tulis Tuhan bisa tak dengar Tuhan bataria saja apa bukan bataria Tuhan bicara nggak dengar lagi akhirnya Tuhan berteriak melalui penderitaan dan itu fakta saudara. Tidak heran dia katakan penderitaan, kesusahan, bencana alam adalah corong Allah untuk membangunkan kita. Dari saya bilang ini membangunkan atau menyadarkan kita dari teket pomo. Pendeta Gosal bilang itu hari Sabat pendeta ngomongkan dia
Saya dulu pergi ke toilet situ, udah pada yang sekali. Waktu berdiri di belakang, udah pada yang. Nah, kalau udah pada yang, kong tekeng pongo, Tuhan akan pakai coro, kong batahia. Melalui apa? Melalui penderitaan, melalui kesusahan, dan melalui apa? Bencana alam. Dan ini fakta, saudara. Ini fakta. Terkadang bencana dan tragedi dalam kehidupan anak manusia telah menjadi pekabaran yang paling ampuh agar manusia mesti ubah, mesti kaji ulang tujuan hidupnya. Saudara masih ingat, walaupun ini sudah lama, saya suka mengangkat waktu peristiwa 9/11 11 September, Twin Tower akhirnya dihantam oleh dua pesawat waktu itu. Akhirnya luluh lantai. Mereka justru menghantam jantung kota dan pusat kotanya, negara yang konon paling waspada di dunia, negara yang paling hebat pertahanannya, negara yang paling kuat melindungi diri, Bogor. Kita tidak bahas masalah militer, tapi yang saya mau bahas, setelah peristiwa itu ada seorang penulis yang saya sangat kagumi. Dia katakan begini, kota ini disebut dari 4 kota yang lain adalah kota paling kafir di dunia. Dan itu juga diakui oleh media massa. Tapi pada saat peristiwa itu, apa yang terjadi, saudara? Gereja-gereja penuh sesak. Dilaporkan oleh General Conference kepada kita di jajaran sampai di daerah-daerah. Tiba-tiba hari Sabat penuh. Banyak orang datang dari mana, masuk dengan atribut-atribut yang kita tahu pasti mereka hanya numpang ibadah. Waktu katanya ditanya, kenapa mampir di gereja? Kenapa ada di sini? Semua sepakat dengan satu jawaban, apa? Takut. Karena ketakutan. Bukan sadar Yesus, bukan sosadar kamu apa? Dengar firman, tapi apa? Takut. Panaku ketika stel-stel. Itu baru Tuhan apa? Baru satu instrumen Tuhan dah pakai. Baru satu instrumen. Saya lihat di mass media daerah di sini berarti ya. Daerah di sini Gorontalo sempat dilanda banjir bandang baru-baru ya. Mungkin pasti dampaknya mungkin masih terasa sampai sekarang. Belum lagi peristiwa bencana alam di mana-mana, saudara. Saudara bisa lihat itu terjadi di mana-mana. Masih ingat ini? Saya ambil ini waktu peristiwa di Manado. Orang lari sampai di atas gunungan, dan lain sebagainya. Pertanyaan penting malam hari ini, saudara. Pertanyaan penting malam ini. Mengapa penderitaan dan kesusahan menimpa umat manusia? Mengapa sampai penderitaan? Mengapa sampai kesusahan? Mengapa orang semua boleh tak salah sakit? Nggak hati-hati cilaka. So berusaha hati-hati, orang bagi dari belakang. Kenapa sampai fenomena ini ada di antara kita? Saudara, saya senang ilustrasi ini. Fakta yang dimuat di media massa. Namanya Erwin Chambers. Dia adalah seorang senator. Satu kali dia hadir di salah satu stasiun televisi di Nebraska. Peristiwa bersejarah ini jadi tanggal 17 September 2007. Dan di acara itu apa yang dia buat, saudara? Dia tunjukkan di depan kamera yang ditonton oleh seluruh dunia selembar surat yang judulnya adalah apa? A lawsuit against God. Apa terjemahan
surat gugatan melawan aku melawan Presiden Jokowi tuh masih masuk akal karena bisa saja, karena ada hak dari apa? Warga negara mungkin class action karena mungkin tidak diperhatikan kesejahteraan, karena kita rajin bayar pajak, jalan yang dibuat, ya kita buat gugatan. Ini dia gugat siapa saudara? Dia gugat Tuhan Allah. Ini orang seperti apa gerangan dia? Saya lupa cek KTP-nya, dia lahir di Pluto, Mars atau Uranus, kita tidak tahu. Tapi itulah kejadian. Apa dia katakan di depan televisi? Disiarkan secara langsung. Kita harus menggugat Allah untuk semua kekacauan dan bencana yang terjadi di seluruh muka bumi. Luar biasa. Kita harus gugat Tuhan Allah. Kenapa? Karena dialah penyebab kekacauan. Karena Tuhan Allah penyebab bencana alam. Kata dia. Dan apa dia katakan selanjutnya? Mengapa Allah tidak menghentikan semuanya ini? Dan lebih parah lagi, dia tutup surat gugatannya dengan berkata, Allah harus bertanggung jawab untuk semua tragedi ini. Saudara lihat, apa gerangan hebatnya manusia pada ini? Yang kata kita hanya seperti apa? Rumput yang sebentar apa? Layu. Lalu tiba-tiba dengan beraninya mau gugat Tuhan. Mau gugat Tuhan karena apa? Karena katanya penderitaan bencana alam yang jadi di mana-mana. Saudara, pertanyaan, kalau begitu, mengapa sampai manusia jadi berani seperti itu di hadapan Tuhan? Tiba-tiba ada celaka, tiba-tiba ada bencana, tiba-tiba ada kesusahan, langsung dia ke atas. Tuhan dan tidur. So ini apa ini? Sampai ada yang mereka berkata, Tuhan, di manakah Engkau waktu anak saya sekarang? Tuhan, di manakah Engkau waktu anak saya tidak lulus ujian? Pertanyaan-pertanyaan ini, saudara, mengindikasikan bahwa yang bersalah siapa? Tuhan. Yang bersalah Tuhan. Benarkah demikian? Ini gara-gara, saudara. Ini gara-gara. Ini Alkitab. Coba saudara angkat tangan yang sekarang. Yang bawa Alkitab, entah buku atau HP atau apa, ada yang ada Alkitab, coba angkat tangan. Yang ada. Wah, boleh coba. Lumayan. Toh lumayan. Yang di rumah ada Alkitab, angkat tangan. Yang di rumah. Wah, sudah lebih banyak. Semua. Yang di rumah lebih dari satu Alkitab. Kalau begitu kita mau tanya. Kenapa tadi malam di Persia kenapa sampai Gideon menang? Karena dia apa? Satu kata. Nah, siapa yang berani datang ke depan? Nanti disambut oleh men. Kita ada mana ini? Pendeta ini siapa? Siapa tuh boleh jawab? Tamu. Adakah tamu yang hadir dari jemaat, saudara-saudara jemaat lain yang ingat tadi malam pakai bahasa Manado atau pakai bahasa itu, apa yang menjadi rahasia sehingga Gideon menang dan kita juga bisa menang? Ada. Mari kalau berani, saya punya hadiah. Ini hadiah apa ini? Oh, ada pan stove di dalam ada waris. Jadi so lengkap, kurang asal buka, so ada lengkap dengan pisang goroho. Ada yang berani jawab, ada yang angkat tangan, coba maju saja kalau berani. Nah, aku justru anak-anak generasi muda. Ini mama peperanjak, berarti mama
Coba jawab kuat. Apa DPRS? Menurut. Aduh, pendeta betul pendeta. Luar biasa. Adik foto kemarin. Baru main di kali ya kasihan. Kapan lagi? Nah, ini foto. Dia pegang itu. Nah, dok. Nah, itu. Dok, adik dia mau sabantar so muncul di seluruh dunia semua baca dia. Gara-gara dengan. Terima kasih. Nah, masih ada stok. Masih ada stok. Oh, ada. Saudara, tadi kita sudah mengaku bahwa banyak kita berkali-kali. Cuma yang menjadi masalah, kenapa kita jadi arogan, kita jadi ceroboh seperti Erwin Chamber tadi, lalu menuduh Tuhan, menyalahkan Tuhan semuanya. Ini karena masalah ini. Tuh Alkitab dijadikan apa? Saudara di belakang kita baca, Alkitab dijadikan apa saudara? Obat tidur. Setengah mati seputar sana dan ke sono, putar sini ke sono. Kok dia bilang, bapak baca Alkitab supaya cepat ke sono. Iya, saudara. Dia baca Alkitab supaya apa? Langsung bermimpi indah. Marco dia bangun itu demi dewa. Nggak ada tersebut sono. Biar itu adik belum batoto, nggak ada pusing. Mama sibuk tunggu peristiwa apa gerangan yang terjadi. Tuh. Karena seolah-olah mau di televisi, menurut ilmu kesehatan, artinya setelah sobat tidur apa? Susah tersono. Kok dia bilang apa? Dek, ada kemarin Alkitab sana mau baca. Tumben mak, sudah dia mengendah, nggak mau tersono buatnya. Alkitab cuma bikin obat tidur. Nggak heran kalau dia sakit, Tuhan yang salah. Dia tanpa isi, malaikat yang terlambat. Ini karena itu. Padahal Tuhan ada defek, ini Alkitab seharusnya mesti jadi apa? Iyo, Alkitab itu obat kuat supaya kita nggak ragu dengan janji Tuhan, supaya pengharapan menjadi teguh untuk melangkah. Kita tidak perlu takut hari esok. Siapa saudara? Baca tuh Alkitab. Kalau tiba-tiba ada bencana, tiba-tiba ada perang, baca tuh Alkitab. Supaya orang berpengetahuan bertambah. Jangan cari Alkitab karena apa? Nggak mau tasono. Ini ruci sekali. Kalau Tuhan jadi rupa kita, garapnya mana ini? Kita ada itu Alkitab sebagai apa? Orang dari jemaat. Boleh satu lagi? Sahabat coba siapa yang bisa katakan kepada saya, sebenarnya Alkitab ajarkan, di Alkitab ajarkan tentang Alkitab, firman Tuhan itu, dia adalah pelita bagi kaki kita, bukan mau cari-cari tasono baru baca Alkitab. Terdapat di mana? Nah, masih ada. Apa itu? Panstop. Kalau tadi isi Weris, ini isi bunga. Ada. Ada yang berani datang ke depan? Terdapat di mana? Ada bapak. Bapak, mari bapak. Datang juga ke depan. Jangan takut-takut. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan 119 ayat 105. Puji Tuhan. Jadi saudara, itulah maksud Tuhan untuk kita semua. Itulah maksud Tuhan untuk kita semua. Dan sekali lagi mengapa sampai penderitaan itu? Mengapa sampai penderitaan menimpa umat manusia? Sekali lagi Alkitab sumber kita. Berarti jawabannya ada di mana? Ada di Alkitab.
penyebab. Benarkah seperti Eddie Chamber harus gugat Tuhan? Mari kita lihat. Ayub 5 ayat 6 katakan begini. Ayub 5 ayat 6, karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh usaha. Bukan, saudara, bukan karena gunung kau banjir badai, bukan karena debu, bukan karena lumpur sampai itu apa? Itu kuala. Dia pun sudah semakin dangkal, akhirnya air cepat naik, kok sampai apa? Banjir. Bukan karena itu. Jangan salahkan hutan, jangan salahkan kuala, jangan salahkan angin bikin beliung. Alkitab bilang apa ayat 7? Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi manusia yang bikin ulah. Siapa kon Tuhan tolong bawa-bawa. Satu kali kata, ini cerita tidak betul ini. Cuma mau kasih gambaran itu manusia punya durhaka. Nah, apa mungkin bilang itu kan cuma analogi saja kan? Satu kali katanya, ini bapak susah sekali kurang bataria. Kong DP tua, DP istri pagi kasih itu. Hamba Tuhan datang doakan. Aduh kasih apa? Kenapa tapi tua? Kurang bataria. Terus saya nggak mati dia. Tuh, akhirnya aku datang kemari kasih hamba Tuhan. Kong berdoa. Waktu dia aduh betul susah kasihan. Maju. Orang berdoa, mari kumpul sama keluarga. Kong dia mulai berdoa dengan berteriak. Tuhan, demi nama Tuhan, darah Yesus, maka keluarlah iblis dari dalam tubuh hambamu ini. Waktu kata Tuhan bataria, iblis sebagai sumber sengsara, sumber penyakit, menyebabkan orang tua kita menderita, enyah mangkal dari sini. Kata iblis berbisik, dodo, dia yang melojok kita tunggu di bawah. Iya, asal urat karena dia bahagia. Rendang, saudara. Rendang, asam urat kok rendang. Kelar rendang, sup iga. Aduh, masih ada bagian sup buntut lagi. Pasti tengah jalan soto Makassar. Kong orang berdoa, apa? Demi darah Yesus, enyahlah. Yang enyah siapa? Orang yang dia ketulah. Manusia yang menimbulkan apa? Kesusahan bagi dirinya sendiri. Ulah manusia, kecerobohan manusia. Nah ini sudah salah baca. Koko selo, komentetudu. Wanita. Kalau menutudu wanita masih bagus. Kok ini menutudu siapa? Sempung. Padahal dia yang apa? Dia yang salah. Ini cerita mati namanya. Tuhan yang dibawa mana pakai gugat-gugat segala Tuhan lagi. Tuhan harus bertanggung jawab. Padahal dia yang cekek ke KFC. Kun Tuhan kasih yang dia bawa-bawa. Di manakah engkau Tuhan? Tuhan akhirnya disalahkan atas kecerobohan dan kelalaian manusia. Dan ini fakta yang jadi, saudara. Manusia yang melanggar hukum, akhirnya dia berdoa, Tuhan, di manakah engkau, kasihanilah aku. Padahal karena apa? Karena dia tidak menurut. Dia tidak menurut. Kita yang melanggar hukum kesehatan, Tuhan lagi yang kita apa? Tuhan kasih yang kemarin. Apa kalau bahasa Tuhan bilang, sayang akan kasih yang kemarin bagi kita Tuhan. Tuhan sayang, berkelar baik. Tolong cekek lagi. Ini kan persoalannya. Tuhan sayang, dimulai masuk dingin, estel jago di motor, tidak pakai jaket, tidak pakai helm. So sore-sore, hujan lagi, akhirnya apa? Kau terang mau bilang apa? Makanya saya bercanda, ternyata kalau orang berundang, berdoa orang sakit, kita bawa kolder dulu.
Jangan terus berdoa, Tuhan dalam nama sembuhkan orang tua kami ini. Tuhan bisa dia sembuh sebentar dia cekek. Mesti mau kuato. Karena kalau kita melanggar hukum alam, melanggar hukum kesehatan, kau berdoa puasa lagi. Merturang bikin sakit mako makan gohu. Sakit aduh, ada ini ruang pidis-pidis. Kung tak putar-putar tunggu. Setelah pendeta terlambat datang, pendeta apa ini? Orang cuma sakit terlambat. Iya maka pendeta itu salah kasihan. Padahal pendeta itu startu motor mogok. Dia pendeta sudah mana? Pendeta karena suara begitu on the way. Padahal masih di suara saja enak kok. Dia kurang bel-bel. Sekarang pendeta sudah boleh lari. Dia boleh bel. Padahal kita yang apa? Kita yang melanggar, saudara. Kita yang melanggar hukum alam. Akhirnya menjadi banjir karena kita buang sampah sembarangan, tebang pohon sembarangan. Akhirnya kita buat ritual-ritual kalau kita lihat televisi. Untuk apa? Mengusir itu apa? Mengusir dewa perusak, membujuk Tuhan katanya. Lihat, kita ditipu oleh si penipu itu. Supaya yang disalahkan siapa? Tuhan, bukan diri kita sendiri yang salah. Kita yang bikin obok-obok, kita yang apa ini? Kita yang membuat diri kita ini jadi apa? Jadi rusak. Kita tidak jaga tubuh kita sebagai baik Allah. Lalu kita akhirnya merasakan akibatnya. Setan bilang ini gara-gara nganaku anak berdoa baik-baik. Siapa? Anak berdoa sungguh-sungguh. Memangnya Tuhan pomo. Memangnya Tuhan tidak badengar. Memangnya Tuhan terkadang ada tasono 5 menit. So lewat 3 orang dah berdoa baru Tuhan tak bangun. Benarkah demikian? Sehingga angka kematian akibat ulah manusia semakin meningkat. Tidak heran virus-virus di mana-mana macam-macam. Setengah mati mau cumul itu virus kenapa? Dulu cuma bilang flu. Sekarang sudah embel-embel. Flu babi dan flu-flu yang lain. Belum lagi flu itu lain flu lain itu. Itu ulah manusia semua. Itu ulah manusia semua. Tapi benarkah harus kita salahkan Tuhan? Atau kita mau siapa? Introspeksi diri, periksa diri melalui apa? Melalui kita mengapakan apa yang dikatakan kita begitu. Yesaya 59 Yesaya bilang sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Maka Tuhan itu sebenarnya berdoa pagi, subuh, tengah malam Tuhan lupa dengar. Loh kenapa Tuhan tak dengar? Ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah adalah kejahatan kita. Kita yang berbuat jahat kepada Tuhan, jangan kita menuduh Tuhan tidak peduli. Tuhan peduli. Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu rintihan tangisan kita. Tuhan tahu. Apalagi dan yang membuat dia menyembunyikan diri terdekat sehingga ia tidak mendengarkan dosa. Tuhan berdosa. Kau kenapa Tuhan mesti berbicara? Tuduh Tuhan. Ini yang jadi masalah. Makanya kita kenapa perlu kita melakukan persiapan ini untuk menyambut hari bersama manusia yang luar biasa ini. Perlu. Apa yang harus kita persiapkan begitu?
Kita bisa lihat apa yang terjadi. Dan jangan sembarangan kita akan berucap Tuhan karena Allah kita. Karena sekali saudara, Tuhan bukan cuma berbisik. Dan Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Tuhan tidak pernah menghadirkan malapetaka kesusahan di mana saja tanpa ada indikator yang Tuhan ciptakan supaya manusia sadar sebelumnya. Di DKI Jakarta memang masih ada banjir, tapi setelah airnya cepat surut karena apa? Sebelum musim penghujan turunlah itu pelan-pelan kering untuk apa namanya? Angkat itu untuk sungai-sungai jadi apa? Jadi agak dalam supaya tidak akan naik. Kalau sudah mulai musim panas berarti akan muncul flu. Bakteri dan virus akan menjadi mulai dibersihkan. Pasukan orangnya itu, pasukan mereka yang disiapkan untuk petugas untuk membersihkan dibantu oleh RT, RW, lurah, camat dan tentunya. Antisipasi kenapa? Sudah lihat ini di ruang kontrol NASA. NASA ini adalah badan rumah angkasa yang ada. Mereka sebenarnya bertanggung jawab untuk memberikan laporan sedini mungkin bila ada terjadi. Kalau mereka sendiri itu berkenaan itu angin atau tornado, mereka bisa deteksi. Mereka bisa deteksi itu kemungkinan kapan terjadi gerhana, kapan kalian akan terjadi tabrakan meteorit akibat pecahan meteorit dan lain sebagainya. Mereka termasuk mereka membantu kerjasama dengan menara itu di pesawat di bandara. Tahu? Ada di situ mereka kerjasama. Jangan ada penerbangan kenapa ada angin dan ada kotor, ada badai salju yang mereka kerjasama. Jadi saudara, di ruangan ini orang-orang kalau sudah turun ke mata tidak boleh lihat sinyal alarm atau sinyal lampu merah kalau sudah menyala berkedip-kedip. Kalau saat itu mereka deteksi ada, langsung pasang headset, langsung kontrol ini apa ini, kenapa, di mana, kalau dapat di radius berapa, di volumenya berapa, semua sudah kita tahu. Siapa? Kenapa? Karena sudah ada pemberitahuan. Sudah ada pemberitahuan untuk mencegah kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saudara percaya atau tidak, saat ini lampu yang sama itu, tanda peringatan itu sedang apa? Sedang berkedip-kedip pada panel rumah angkasa kita. Dan orang ada di dalam pesawat itu. Apa lampu yang berkedip-kedip? Banjir bisa, penyakit yang tidak bisa disembuhkan bisa saja. Apalagi kesusahan dan lain sebagainya, kerusuhan, demo dan lain sebagainya. Itu semua adalah signal. Itu semua adalah tanda alarm supaya kita bangun dan siaga mempersiapkan diri untuk menyambut hari besar. Dan hanya orang yang bijaksana yang memanfaatkan tanda yang mau antisipasi. Saudara ingat kasus 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang apa? Bijaksana. Selisih mereka cuma di mana? Nah, dari antara yang bodoh dan yang pintar, siapa yang tasono? Karena menunggu tahun lama. Yang pintar dan yang bodoh? Semua tasono. Nah, bedanya siapa yang tidak bawa pelita dari antara orang? Ada bawa semua ternyata. Ada bawa semua. Kalau begitu apa selisih mereka? Yang bijak antisipasi. Yang bijak nyata bikin pomo.
nyandak tawar-tawar, nyandak pakai alasan-alasan, gengsi dan sebagainya. Ikut apa yang Alkitab bilang. Mereka bijak. Kon Tuhan akan bilang apa? Marilah masuklah ke dalam kesukaan Bapakku. Kon lain yang pandang enteng, yang tekin ngomong, yang tahu banyak alasan, apa Tuhan bilang? Aku tidak mengenal kamu. Kasihan saudara. Dan ini yang terjadi. Dan kita malam ini saudara, so ada tiket tadi malam toh? Masih pegang tiketnya saudara-saudara? Masih caranya dengar-dengaran. Kita sekarang sedang ada di dalam pesawat itu. Dan pesawat itu sudah melaju. Dan kita saudara sudah melihat lampu tanda peringatan sudah apa? Sudah menyala. Kita segera akan bertabrakan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Sudah ada saudara. Apalagi yang belum digenapi. Tinggal tunggu Tuhan apa? Tuhan datang. Peristiwa peperangan, kabar tentang perang terus ganggu kita. Belum lagi gempa bumi, terorisme selalu membayangi kita. Kejahatan, kekerasan, dekadensi moral mewarnai. Belum lagi tragedi kecelakaan silih berganti. Kami tadi waktu dari Bapak harus hati-hati. Kenapa? Karena ada motor tiba-tiba muncul, nggak ada lampu, muka belakang nggak ada lampu. Kita lupa lampu ada di mana? Waktu jadi nyala. Atau bagaimana? Tiba-tiba muncul. Lo kalau jadi celaka, semua oleh kau itu, kau polisi bawa tahu, toh polisi bawa tahu. Padahal kita sudah apa? Sudah dapat peringatan. Dan Tuhan adil, saudara. Tuhan adil. Kita baca di dalam Amós 3:7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan kepada orang. Artinya, orang ini tidak akan kerabat, orang mana bilang. Nyanda cuma besok apa yang mau terjadi. Sebenarnya semua sudah jelas di dalam Alkitab. Karena Tuhan sudah tahu yang dulu. Nyanda baca loh. Bapak Pendeta, ada di mana dia? Baca kok cuma pakai kita akan mencari hidup. Nanti juga akan mencari sesuatu. Memangnya udah baca dia. Tapi saudara, kalau saudara mengatakan lagi bahwa saya siap mau berteman dengan Yesus, dengar, ikut apa yang Tuhan bilang. Jangan tahu banyak alasan, jangan tahu banyak logika. Baru kedua, rajin. Jangan tinggal di sini gereja, bawa orang bersih, bawa orang bagus. Dapat cerita kalau dari gereja sekarang panas ya. Makanya yang ada katanya kebarang jadi bagus terus kita. Saudara, ini yang saya ingin bawakan, tambahkan teman-teman. Saudara, kita sama-sama dalam diri sana. Saudara yang kita sudah buka, aku yang mampu jago baca. Selain ini kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. Bisa 19 sekali-sekali kita baca sama-sama. Ya, oke, mulai. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Saudara lihat, kata Allah ini cuma muncul di pasal 1. Setelah di pasal 2, kata tambah. Begitu berbeda. Kalau saya katakan cuma saudara periksa. Di pasal 1, semua nama sesuatu kita disebut dengan kata Allah. Tapi masuk pasal 2, setelah manusia
bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Saya garis bawahi tiga kata kunci. Dia yang kedua, yang pertama yang ciptakan siapa? Tuhan Allah. Dan waktu Tuhan Allah ciptakan langit dan bumi, dia punya dia punya produk mentah. Waktu pertama dijadikan masih apa? Belum ada bentuk. Artinya kalau kue baru muncul, belum tahu diri apa form tuh, bikin hati, bikin renda-renda, alat ekstremal bikin renda-renda jujur. Bahkan bikinnya bikin renda-renda susah. Tapi itulah belum berbentuk. Baru kedua makanya kosong. Lalu dalam coba kita perhatikan sejarah masalah ini. Waktu Allah menjadikan bumi ini, karena bahasa Ibrani yang kita pakai bara. Nanti dikoreksi oleh teman-teman. Bara artinya Allah atau Allah itu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan oleh Kristus di awal permulaan terkasih Kristus dari bahasa Yunani namanya kausa prima, penyebab yang tidak disebabkan. Itu dari yang belum berbentuk, lalu bara Allah menciptakan sehingga dibentuk. Kok mulai orang-orang yang rajin baca Alkitab, kalau kita kuliah atau kita ambil kuliah teologi, pasti pernah akan dengan istilah exegesis.
Firman-Nya mana? Ini firman-Nya. Alkitab. Allah berfirman maka jadilah. Hari pertama, hari kedua, sampai manusia jadi. Allah cuma berfirman. Kapan mulai Allah berfirman? Sejak Alkitab ayat pertama, Kejadian ayat 1, Allah sudah berfirman. Dan sudah waktu buka Alkitab, mulai dari ayat 1 berbuka, Tuhan langsung berbicara dari Tuhan. Amin, saudara. Buka Alkitab ayat pertama yang kita buka kedua. Torah akhiri di Alkitab di dalam buku Wahyu, Torah kedua Tuhan Yesus yang melakukan rekonsiliasi dari ciptaan yang dosa dan dosa. Luar biasa. Allah berfirman. Jadi aman-aman yang saudara, kalau kita tidak manfaatkan membaca Alkitab, makanya saudara, coba kita lihat kronologinya sedikit. Saat Allah menciptakan manusia dari bawah, cara menciptakan bagaimana? Dia bentuk, setelah menjadi menurut gambaran rupa Allah, lalu apa namanya? Allah menghembuskan nafas ke dalam hidupnya. Saudara, nggak usah kasih contoh. Soalnya saya bisa berbeda dengan contoh. Tapi kata-kata ini, kalau pada kata ini kau bukan menghembuskan nafas di hidung dari kata-kata dari wajah ini, dari situ susah. Kalau tidak ada yang dikerjakan pramuka di Petra selesai, kalau orang memberi nafas suara, akhirnya ada tokoh kita PHU. Bagaimana selalu dari situ kepada nafas suara susah. Ini boleh bagaimana saudara juga. Waktu Allah menghembuskan nafas di hidungnya, berapa dekat muka Allah, mulut Allah dan hidung Allah? Berapa dekat? Sangat dekat. Pendeta katakan bisa lengket banget. Bisa. Reasonable. Artinya, waktu Allah melakukan proses itu, memang dia ada di muka yang belum ada nyawa. Untuk apa? Hembuskan nafas itu. Hembus berapa hari ini, berapa hari itu tiba-tiba dia juga makan. Berapa lama Allah tiupkan nafas ke hidungnya? Berapa lama ada yang makan? Langsung. Saudara, kalau begitu kalau begitu, memang masih ada satu. Asal cepat. Kau langsung aja masih ada stok satu. Kau ini last stop. Stok terakhir. Kau besok satu. Bisa satu. Saudara, kalau waktu Allah hembuskan nafas kepada Adam dan kepada Hawa dengan cara yang berbeda, waktu langsung dia buka mata sampai beberapa kali. Dia nanya sama apa atau siapa yang pertama kali berdiri? Si Adam atau Hawa? Ada yang pernah bilang, ini apa ini? Pasok lagi. Tamu yang berada. Memang ini sudah jadi pasok. Kita tidak bisa mulai di situ. Ada yang berani menjawab?
tidur. Sebenarnya tidur. Cuma ada yang tidak mau. Tapi kalau tidur, artinya karena seperti itu, kompetensi bangun pagi. Kalau pagi tidur ini kejadian, saudara, malam ini saya pesan, bukan saya, firman Tuhan yang pesan malam ini. Saudara-saudara, jauh lamanya kalau masih berpindah di belakang, lamanya masih berpindah di luar luar biasa. Saudara, malam ini kalau pulang, kalau tidur, waktu kita tidur dan bangun pagi, saudara, diajarkan Alkitab seharusnya siapa atau bukan siapa yang harus ditunjukkan. Amin. Pulang. Saya mohon saudara jawab dengan tegas dan lantang. Setiap bangun pagi, siapa yang harus kita cari, saudara? Siapa yang harus kita lihat bangun pagi? Jangan bangun pagi langsung cek status. So di mana? Di Surabaya. Langsung biasanya ini ada di sini. Cuma di tempat-tempat lain. Bangun pagi. Buka ini dulu. Tidur langsung di HP. Langsung bangun lagi. HP yang kasih tahu. Kok HP dulu yang dia ada. Padahal kita tidak salah. Firman Tuhan kita tidak bisa ambil langsung, tapi kita bisa lihat melalui apa. Makanya saudara, pastikan kita sudah bangun pagi dan sebelum tutup mata atau pada petang hari, malam hari, pastikan Alkitab harus saudara jadikan sebagai obat Tuhan. Amin, saudara. Sudah menjadi obat Tuhan. Kalau lain tidak salah. Karena waktu Tuhan jadikan manusia itu sempurna, waktu yang ditiupkan dalam hidupnya, maka fisik mental rohani semua sempurna, utuh. Tapi karena kalau kebanyakan di media Facebook, sejarah mengenal kita, akhirnya apa? Dosa masuk. Firman Allah berkata, waktu Tuhan jadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, kejadian saya adalah 26 lalu sini hasil ciptaan Allah tersebut yang benar-benar mencerminkan citra Allah, memantulkan Allah akhirnya rusak. Rusak karena apa? Karena dosa. Rusak karena dosa. Rusak karena kecerobohan manusia. Dan ingat saudara, racun dosa itu bukan cuma dosa karena kalau saudara izinkan dosa masuk ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, dia bukan cuma dosa karena saudara. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 3:6, perempuan itu melihat bahwa buah-buah itu baik untuk dimakan. Oke, saudara, baik untuk dimakan berapa? Sedap dimakan. Apalagi? Lagi pula pohon itu menarik hati. Karena apa? Memberikan pengertian. Lalu yang mengambil dari keduanya dan dimakan. Waktu awal makan buah itu, disitulah pintu dosa pertama kali masuk melalui seorang bebek. Dia cerita kita begini. Biar kita macam itu ini masalah emansipasi. Waktu itu kan salah satunya makan. Bagi
Perempuan juga orang tua itu apa? Menarik karena memberi pengertian dan apa yang tadi mental. Tidak heran waktu Hawa dan dia mau kepada Allah. Penciptaan yang pertama fisik mental utuh dan sempurna rohaninya akhirnya rusak total karena dosa. Rusak karena dosa. Saudara, hati-hati. Tidak perlu ada dua dosa yang saudara simpan. Tidak perlu. Cukup satu dosa. Saudara, ada berapa banyak? Ada berapa banyak? Pokoknya bilangnya cuma satu. Kok waktu itu tangan Eden, saudara? Semua bukan cuma bukan rumah. Kalau itu upaya bako, nanas bako, sama yang bako-bako kayak waktu itu. Jadi sebenarnya kalau saudara kalau masalah ini, kok pendeta bilang begini,
merasa yang katanya ada Roh Kudus di dalam, lalu saudara berani menentukan kita sebagai ngomong apa? Ini jelas sekali firman Tuhan. Kita mesti mendengar, kita mesti ikut Tuhan karena kita sayang Yesus. Kalau saudara sayang Yesus, maukah saudara didoakan khusus oleh hamba Tuhan yang sudah diurapi, yang ada saat ini, untuk saya mohon datang ke depan. Lalu kita akan doakan saudara-saudara yang mau maju ke depan untuk menerima urapan khusus dari hamba Tuhan, untuk menjamin komitmen saudara, janji saudara bahwa saudara tidak mau kehilangan tiket dalam tamasya. Saya rindu, walaupun saudara di luar, walaupun saudara di belakang yang mendengar suara saya, Roh Kudus mengundang saudara datang. Terima kasih Ibu dengan berani untuk datang ke depan. Adakah saudara-saudara saya yang rindu untuk datang ke depan? Kita mau doakan. Saudara mau mendapatkan penumpangan tangan dari hamba-hamba Tuhan, sekaligus melakukan reformasi iman kita kepada Tuhan, melakukan pembaharuan komitmen kita kepada Tuhan. Saya rindu seberapa dari saudara yang membutuhkan urapan khusus ini, mari datang ke depan. Dan hamba-hamba Tuhan yang ada, yang sudah diurapi, kami mohon untuk naik ke atas panggung itu untuk melakukan doa berkat khusus bagi saudara-saudara. Masih adakah? Saya yakin saudara tidak mau kehilangan berkat ini. Dan saya yakin telinga saudara masih jelas. Kali ini saudara, Tuhan berbisik kepada kita. Dan jangan tunggu Tuhan berteriak. Roh Kudus sedang berbicara di hati kita bahwa marilah kita dengan rendah hati terima firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Dengan demikian kita akan melihat bagaimana Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita. Terima kasih saudara-saudara yang memenuhi bagian depan. Kalau memang masih ada saudara yang masih mau bergabung di tempat ini, masih datang ke depan sebelum doa ini akan dipimpin langsung oleh pendeta Nofri Gautungan untuk memberikan doa berkat bagi saudara-saudara. Kalau toh sementara berdoa, lalu saudara mau dan tidak tahan dengan bisikan Roh Kudus untuk datang ke depan, melangkahlah saudara. Melangkahlah saudara. Kita tidak tahu hari esok kita seperti apa. Kita tidak tahu besok. Pertama kami lihat melalui pembacaan firman Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang telah maju ke depan. Kami yakin dan percaya kami semua membutuhkan jamahan kasih setia Tuhan. Di antara kami mungkin Tuhan ada yang sakit secara fisik, ada yang sakit secara mental, rohani. Malam ini Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau memanggil kami lewat hamba-Mu Bapak Karuneng.
Bapa di sorga malam ini, ketika kami mau berpisah dari tempat ini, tuntunan kuasa Roh Suci-Mu akan menjadi bahagian kami, kendaraan yang kami gunakan, dan juga mungkin pejalan kaki. Tuhan akan tibakan di rumah kami semua dengan selamat. Biarlah pernyataan komitmen kami malam hari ini, Tuhan melihat, Tuhan mencatat, dan Tuhan memeteraikan itu dengan kuasa Roh Suci-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memiliki tiket untuk tamasya bersama Tuhan, melintasi bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan, dan kami akan hidup dengan Tuhan 1000 tahun dan hidup selama-lamanya di dunia baru yang Tuhan telah sediakan. Adalah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.